Pemirsa, sejumlah ketua umum partai politik telah menemui Presiden terpilih Prabowo Subianto. Lantas, kapan Prabowo Subianto akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri? Para ketua umum partai politik menemui Presiden terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Jakarta, 17 Oktober 2024 kemarin. Pertemuan berlangsung tertutup, di mana ketua umum partai politik yang bertemu Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, PLH Presiden PKS Ahmad Heriawan, dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Lantas, pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kapan terjadi? Yang jelas, pertemuan Prabowo dan sejumlah ketua umum partai politik ini membahas mengenai perkembangan negara ke depan pasca pelantikan dan bukan membahas partai politik. Akankah pertemuan Prabowo dan Megawati segera terjadi sebentar lagi? Tim Liputan iNews melaporkan. Lantas, pertemuan Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri kapan akan dilangsungkan? Untuk membahas selengkapnya, kita sudah terhubung dengan pakar politik Pangi Saryu. Halo, selamat sore Mas Pangi. Selamat sore Mas Pangi, terdengar suara saya dengan jelas? Selamat sore. Baik, Mas Pangi, kita berbincang sedikit nih soal rencana pertemuan Prabowo dan juga Megawati. Masyarakat ini kan menanti pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Kabarnya kan akan dilakukan sebelum pelantikan, tapi sekarang sudah H-2 pelantikan masih seperti maju mundur, masih alot. Tanggapan Anda seperti apa? Iya, tentu saja ini ada dinamika ya. Kita, walaupun kader-kader PDIP pernah mengatakan pertemuan ini pasti terjadi sebelum pelantikan. Nah, cuma sampai sekarang kan memang iklim politiknya sangat tidak menentu. Jadi ibarat kita memprediksi hujannya bisa di mana, awan hitamnya bisa di mana nih. Jadi belum ketemu nih, ekstrim juga, masih ekstrim sih menurut saya cuacanya. Tapi kan ada tadi bahwa akan ada pertemuan, sudah dipastikan akan ada pertemuan, atau memang pertemuan ini terjadi justru sebelum pelantikan. Tapi ada yang menggaransi bahwa pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu sebelum pelantikan dipastikan akan terjadi. Maka ini sebenarnya menarik ya, intensitas, sinyal, bagaimana prediksi forecasting kita dengan adanya kehadirannya Budi Gunawan, representasi dari misalnya PDIP di kabinetnya Pak Prabowo Gibran hari ini. Kemudian ada kader-kader Gerindra, kader-kader PDIP yang sebenarnya sudah masuk ke dalam. Jadi ini pertemuan ini menurut saya sangat ditunggu-tunggu untuk memastikan apakah betul PDIP akan berkoalisi berada di barisan Pak Prabowo atau memang PDIP akan memilih jalan lain. Tapi dengan adanya pendapat dari kader-kader PDIP mengatakan ada 3 mazhab sekarang terjadi di kader, intensitasnya kader beda-beda. Ada yang menginginkan agar PDIP berada pada kabinet Prabowo Gibran, yaitunya Mbak Puan dan kelompok-kelompok inner circle-nya. Ada juga mungkin tarik-menarik yang tidak menginginkan PDIP berada dalam koalisi pemerintah. Tapi ada juga yang ketiga, tetap berada dalam kabinet Pak Prabowo Gibran, mendukung Pak Prabowo Gibran meski tidak ada menteri di kabinet tersebut misalnya. Nah, ini juga akan menjadi dinamika yang menarik. Sebenarnya PDIP kemana intensitas arahnya? Apakah betul mengambil jalan kanan atau kiri atau tengah? Sekarang kita tunggu-tunggu nih. Yang kemarin ya dari nama-nama yang disebutkan menteri-menteri yang dipanggil kemarin kan tidak terlalu kelihatan, hanya BG dianggap representasi meskipun BG tidak punya kartu anggota PDIP misalnya. Ada juga mengatakan, tapi ada juga mengatakan ya BG dengan PDIP itu satu senyawa, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Baik, Mas. Kalau misalnya kita lihat kan berarti sampai sekarang PDIP ini belum menentukan sikap. Apakah ada kemungkinan PDIP ini belum mau bertemu dengan Prabowo gitu? Karena PDIP ingin tetap jadi oposisi atau bagaimana?
Ya sebenarnya kan kader-kader PDIP hari ini tidak ada satupun yang mengatakan kami tidak akan bergabung ke koalisi Pak Prabowo, kami akan oposisi. Saya tidak pernah mendengar statement itu dari kader-kader PDIP yang selama ini sangat lantang suaranya, kekuatannya kuat, mereka kalau ngomong itu sangat biasanya bising, tapi nggak ada. Jadi kan kita mencermati memang intensitas arahnya memang PDIP sudah di dalam. Cuma persoalan pembagian saja yang belum clear, mungkin apakah 2 atau 3 atau tidak ada kader seperti PKS, ya katakan bukan kader, tapi sebenarnya kata Pak Prabowo ya PKS sudah ada di dalam, karena ada proporsional gitu. Nah, kalau kita melihat tantangan challenge yang dibilang oleh kader-kader PDIP dari dalam, kan mereka mengatakan bahwa ini tantangannya berat, bahwa butuh persatuan, butuh kemajuan. Tantangan misalnya beban hutang hari ini, kita harus bayar bunga hutang aja besok 510 triliun yang harus kita bayar. Belum kemudian soal inflasi, misalnya dibilang tantangan challenge-nya nggak main, kelas menengah yang tergerus, pendapatan tabungannya mulai hilang, menjadi masyarakat yang menjadi terdampar menjadi dari kelas menengah ke kelas miskin gitu. Kemudian soal daya beli masyarakat, inflasi, soal bagaimana kemudian industri lokal yang tidak bisa bersaing karena serbuan produk impor. Kemudian soal kemiskinan, pengangguran, frustasi masyarakat, pinjol, judi online. Kemudian banyaknya masyarakat hari ini terjebak kepada sembako yang tidak terkendali. Nah ini kan tantangan yang dikatakan PDIP, kita harus bersatu, bisa kuat. Ada juga PDIP mengatakan ini dalam sistem presiden tidak mengenal oposisi, hanya ada di dalam kabinet atau di luar kabinet. Tidak ada namanya garis mazhab posisi. Ada juga yang menyatakan bahwa kita ini mazhabnya kemajuan untuk Indonesiaan, koalisi harus gemuk untuk persatuan karena Indonesia ini besar. Ada juga mengatakan seperti itu. Baik, Mas Panggi, kalau misalnya kita balik nih ke pertemuan antara Bu Mega dan juga Pak Prabowo, pertemuan yang dilakukan apabila itu dilakukan sebelum pelantikan atau setelah pelantikan, itu ada perbedaan dampaknya akan seperti apa, Pak? Ya, kalau kita mencermati pertemuan atau ada tidaknya pertemuan dampaknya ya, tapi sebetulnya chemistry antara Prabowo dan dengan Bu Mega ini kan udah satu hal yang lama ya, bukan hal yang baru. Mereka pernah punya perjalanan hidup ya, perjalanan yang panjang. Jadi menurut saya kalau ketemu